Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin dan surat Yusuf yang langsung dipimpin oleh Ustaz kita Bapak Ustaz Darmin yang kami hormati. Kemudian Qori oleh Ibu Rosmi, dan nanti dalam ceramah sampai dengan Ustazah Lulu Susanti. Untuk itu pada Al-Mukarram Bapak Ustaz Darmin bersama kami bersama untuk baca surat Yasin dan surat Yusuf. Ikuti para jemaah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah baina mahadina wa bihamdi adatina mashaykhina wa azatizatina ikhwanina muslimat muslimat al-ahya'i wal amwat syaikhul lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada para almarhum dan almarhumah, baik dari keluarga dari Bapak Faisal maupun keluarga daripada Ibu Ayu Ancawati. Semoga almarhum dan almarhumah yang punya dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadahnya, dilapangkan dalam kuburnya dan jadikan kuburnya rawdatan dari surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sini. Sumela ruhi Ahmad bin Faisal, sumela ruhi Ramadan bin Faisal, sumela ruhi Haji Nasir bin Haji Hakim bin Manabat, sumela ruhati Hajatin Wartini binti Warganda, sumela ruhati Haji Hada binti Subah, sumela ruhi Haji Landin bintana fil kubur lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila ruhi Haji Hakim dan Manabah bin Fadlil, Sumaila ruhati Haji dan Tanumu binti Faruqi, Sumaila ruhati Haji Atika binti Haji Lani, Sumaila ruhati Haji Norma binti Hakim, Sumaila ruhi Nurdin binti Haji Hakim, Sumaila ruhi Sina bin Hakim fil kubur lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila ruhi Dinawi bin Haji Hakim, Sumaila ruhi Haji Arifin dan Tawaw bin Haji Hakim, Sumaila ruhi Abdullah bin Haji Hakim, Sumaila ruhati Aminah binti Haji Hakim fil kubur lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحتي وجوارس بنتي بحراني ثم إلى روحي بجرجanda بالدواء بدات mentari ثم إلى روحي Damyati binti Warganda ثم إلى روحتي النظيفة Nuraini binti Mamang Sumantri ثم إلى روحي Elomi Haji Sahroni fil kubur lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan suratul Fatihah secara khusus kepada Ibu Tia Ayu Pancawati binti Bapak Ohim Hasanuddin yang sedang dalam hamil 4 bulan. Semoga bayi yang dikandungnya insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha dan diberikan keselamatan di dalam melahirkan pada nantinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan juga suratul Fatihah kepada Bapak Faisal selaku kepala rumah tangga. Semoga Bapak Faisal senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang terakhir kita bacakan secara khusus kepada Ibunda Haja Asia. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, pada kesempatan ini kita membaca surah Yasin. Kemudian kita juga lanjutkan dengan surah Yusuf, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 surah Yusuf. Kemudian kita lanjutkan dengan surah Maryam, yaitu dari ayat 1 sampai surah Maryam ayat 1 sampai ayat 11. Bagi yang punya HP silakan dibuka aplikasi Al-Qurannya. Silakan dibuka aplikasi Al-Quran, yaitu surah Yusuf, surah Yasin, surah Yusuf dan surah Maryam. Untuk surah Yusuf yaitu ayat 1 sampai ayat 14, sedangkan surah Maryam yaitu ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita mulai dengan baca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Silakan Bapak Ibu yang buka surah Yusuf. Sebelumnya sedikit saya jelaskan, sampaikan tentang khasiat daripada surah Yusuf. Kenapa dibaca surah Yusuf ketika ada acara seperti ini, yaitu semoga yang kita doakan yang sedang hamil, kalau kiranya laki-laki yang dikandungnya, bayi yang dalam rahimnya, semoga nantinya insya Allah menjadi laki-laki yang ganteng, yang tampan, sebagaimana gantengnya tampannya daripada Nabi Yusuf. Itu khasiatnya. Yang kedua, kita membaca surah Maryam. Kita membaca surah Maryam, yaitu kita niatkan semoga nanti ibu yang akan melahirkan, semoga diberikan kelancaran dalam melahirkan bayi yang dikandungnya, sebagaimana lancarnya Siti Maryam yang melahirkan putranya Nabi Isa alaihi salam. Kita mulai dengan surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب
في غيابة الجب يلتقط بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخوه ويأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Silakan dibuka surah Maryam. Surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar lantunan dari seorang qari'ah, Ibu Ustazah Rosmini telah mengumandangkan bacakan ayat-ayat Allah yang merupakan tuntunan hidup kita sepanjang hayat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan betapa kita merasa sangat dekat dengan Allah seketika itu, sebagaimana dekatnya Allah lebih dekat dari tadi kita. Semoga baik membacakan maupun kita mendengarkan, Allah berikan pahala dan keridhaan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai inti daripada acara ini, mari bersama-sama kita dengarkan ceramah akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Lulu Susanti. Pada Ustazah dengan segala hormat kami persilakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Nih kita berdiri apa duduk nih Bun? Diri juga nggak apa-apa. Duduk dulu kali ya. Biar sama semua kelihatan ciluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma bita'allum wa arsala li ta'lim minal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di siang yang cerah berkah kita berkumpul silaturahim dalam rangka tasyakuran 4 bulanan. Ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Itik punya si kembar, bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Alhamdulillah, minum sekuteng di gelambar ayahanda yang ganteng-ganteng, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Yang sama-sama kami hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, yakni Ibu Tia Ayu Pancawati binti Ohing Hasanuddin, yang Insya Allah mudah-mudahan Teteh Bunda senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Bapak Faisal bin Haji Muhammad Nasir, yang Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Dan alhamdulillah para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar semuanya, khususan Ustaz Damin dan juga qari'ah kita Ustazah Rosmini. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dari Depok bisa silaturahim di Cilincing ini ya. Ya Allah, makan ikan japu anget-anget lumayan jauh banget, makan tape di rumah Mpoda lumayan capek dah. Tapi ada buah pepaya di atas kayu jati, setelah bertemu dengan ayah bunda semua rasanya bahagia
bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah di siang ini kita akan sama-sama, yang pertama niat kita adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa? Karena kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Yang kedua, tujuan kita, niat kita, yuk sama-sama silaturahim. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yursalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin memudahkan urusannya, panjang umurnya dalam taat, rezekinya berlimpah, maka jalinlah silaturahim. Yang ketiga, niat kita yakni semakin bertambah syukur kita, karena temanya tasyakuran 4 bulanan. Berarti insyaallah mudah-mudahan dalam syukur ini ada hikmah yang kita bisa dapat, ada doa kebersamaan yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa memudahkan untuk melahirkan putra atau putri yang nanti menjadi anak yang soleh-solehah. Yang juga selain doa tentunya nanti bersama-sama man arafa bu'ada safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka akan bersiap-siap. Jadi siapin bekal kita ya. Karena Masya Allah indahnya Islam, apapun itu perlu bekal. Masya Allah, dalam masa hamil saja ada bekalnya. Gimana nanti anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Ketika sudah lahir, kemudian bagaimana senantiasa mengasuhnya, kemudian senantiasa mengajar, mendidik. Masya Allah, itu pun juga ada bekalnya. Apapun itu ada bekalnya. Masuk kita ke bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, itu pun juga ada bekalnya. Senantiasa kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan niat kita tadi terkumpul sehingga pulang kita bawa oleh-oleh yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Teteh Tia, saya panggilnya Teteh Tia ya. Alhamdulillah. Teteh Ayu sama seperti orangnya, ada itik nganyut kali, cantik sekali ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin tahu ya, saya hadir di Islam itu indah. Makanya kalau yang suka nonton jamaah, jamaah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Saya tadi pergi dari sini, ya Allah, ini rumahnya enak banget, adem ya Bu ya. Pas keluar saya lihat, Masya Allah, banyak juga jajanannya. Di mana aja jajanan banyak banget. Ini godaan ibu-ibu semuanya ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting mas sehat, yang penting walafiat. Apa sih sehat? Sehat tuh anggota tubuh sesuai fungsi. Kalau walafiat sudah fungsinya sesuai, maka mudah dipergunakan untuk taat kepada Allah. Banyak yang dengar azan tapi sehat mas sehat dengar azan, sehat mas sehat lihat orang berangkat berbondong-bondong ke masjid, tapi apakah walafiat? Mudah hatinya sehingga memudahkan langkahnya menuju masjid. Itulah namanya sehat walafiat. Banyak yang dapat undangan pengajian, sehat mas sehat, tapi apakah walafiat? Mau melangkahkan kaki untuk ke pengajian, maka ini namanya sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan doa kita doa bidoa sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam Rasulullah SAW bersabda bahwa 4 bulanan ini adalah proses yang panjang. Jadi 40 hari adalah nutfah, penciptaan nutfah. Nutfah itu adalah segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya adalah alaqah, dari segumpal darah tadi maka mengeras menjadi segumpal darah yang memang akan menjadi nantinya daging. Kemudian mudghah, dari daging itu pun nantinya mengeras sehingga nantinya Allah lengkapi dengan izaman, tulang belulang, fakasawna idhaman lahman, kemudian dilengkapi lagi dengan dagingnya sehingga menjadilah manusia. Masya Allah, begitu banyaknya penciptaan yang luar biasa. Allah musawwir, Allah yang menciptakan, termasuk juga dalam hal pembentukan janin yang luar biasa. Bahkan dalam Quran surat ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Birruh,
bil akal, bil jasad, karena dilengkapi dengan adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Masya Allah, fisik kita sehat walafiat, kemudian juga ruh kita, ya, Masya Allah, mudah-mudahan tidak hanya sebatas akal saja yang cerdas, tapi juga fisik kita yang kuat dan sehat, plus ruh kita pun juga senantiasa hidup. Bagaimana ruh itu hidup? Yakni dengan senantiasa mengaji, kemudian bersolawat, kemudian senantiasa kita sholatul lail atau sholat tahajud. Masya Allah, amal-amalan ruh, zikir, insya Allah mudah-mudahan tetap hati kita menjadi hidup, insya Allah. Kemudian bekal apa yang senantiasa kita jaga? Masya Allah Bunda, kita ingin anak-anak kita, khususnya anak dari Teteh Ayu dan juga saya manggilnya Bapak atau AA ini ya. Yang apa tuh? Daeng, berarti Makassar. Bugis ya? Yang apa Kareba gitu? Oh Masya Allah, baji-baji gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti Teteh Ayu dan Daeng Faisal. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya insya Allah mudah-mudahan nantinya anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Karena kenapa? Dalam Al-Quran ada 4 tipikal anak. Silahkan dipilih nih, 4 tipikal anak. Dari ikhtiar kita ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa taat kepada Allah, sehingga anak kita pun nantinya senantiasa dekat dengan Allah. Yang pertama ada tipe anak yang zinatul hayah, perhiasan dunia. Artinya apa? Senantiasa diberikan ilmunya dunia, tapi tidak ada ilmu akhirat, sehingga suksesnya hanya dunia, tapi bukan di akhiratnya. Padahal doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen sukses, bahagia, sejahtera, selamat, nggak cuma dunia tapi juga pengen di akhirat. Makanya insya Allah mudah-mudahan mulai dari ibu. Karena kenapa? Madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Kemudian mudirnya, pimpinannya adalah ayah. Ayah yang bertugas mencari nafkah, ibu yang mendidik, mengasuh, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa nantinya prosesnya dalam bekal yang baik diberikan sehingga anaknya soleh-soleha. Tapi ada Bunda, anak hanya sebatas zinatul hayahnya yang pertama, perhiasan dunia, sukses dunianya, tapi ilmu agamanya nol. Dek, adek ngaji ya dek ya? Iya mah. Ya Allah, tapi hujan dek, udah nggak usah ngaji, nggak usah ngaji. Adek les bahasa Inggris ya? Iya, ya hujan mah, udah ada payung. Giliran bahasa Inggris, gurunya bilang, mama kata guru ngaji aku belum bayaran mah 5 bulan. Ya Allah deh, ntar ya deh ya digabung sama lebaran aja begitu. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris mah, kata les bahasa Inggris aku belum bayaran mah, udah langsung bayar. Tapi dalam urusan dunia cepat, hanya untuk agama lama. Ini nantinya anaknya khawatirnya menjadi anak zinatul hayah, perhiasan tapi hanya perhiasan dunia. Sesungguhnya dalam hadis dikatakan ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, tapi wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Silahkan jadi perhiasan tapi dengan salihah. Tapi mohon maaf, ada anak yang hanya perhiasan dunia saja, dunianya sukses tapi dalam hal agama tidak diberikan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ada tipe anak menjadi mohon maaf fitnah. Fitnah itu ujian. Lahir anak, wah ya Allah, ternyata nggak bisa lihat. Lahir anak, ya Allah, ternyata kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Bunda, saya menjadi juri Hafiz Indonesia bersama almarhum Syekh Ali Jabir tahun 2013, 14, 15, 16, 4 tahun. Banyak anak-anak Masya Allah yang menjadi fitnah, tapi ternyata orang tuanya di sini sesuai dengan Al-Quran, senantiasa berbuat baik dan bersabar sehingga anaknya menjadi anak yang cinta terhadap ajaran agama Islam, bahkan taat kepada Allah dengan senantiasa menghafal Al-Quran. Namanya Masyita, matanya buta, 8 tahun tapi hafalannya 8 juz. Masya Allah. Pas ditanya Uminya, Umi ini gimana Mi cara menghafalnya?
Uminya bilang kalau ini anak matanya buta Kak dari lahir, tapi kemudian main sama temennya malah dibully karena nggak ngerti yang namanya peraturan permainannya. Akhirnya saya nggak tega, ayo masuk ke rumah, kemudian di rumah bermain dengan kakaknya. Sambil bermain dipasangkan murattal Al-Quran. Ternyata ketika Allah mencabut satu fungsi anggota tubuh, ternyata Allah melebihkan fungsi anggota tubuh yang lainnya. Nggak bisa lihat, tapi Allah tajamkan telinganya, pendengarannya sehingga mudah menghafal Al-Quran sambil main, sambil dipasangkan murattal Syekh Toha Junaid. Suaranya mirip, lantunannya indah, hafalannya baru 8 tahun sudah 8 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana? Orang tuanya yang bersabar. Dan ada bunda, anak-anak yang mohon maaf punya kebutuhan khusus, anak yang autis, Masya Allah. Tapi ketika orang tuanya yakin Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, maka senantiasa bersabar dan positif thinking ini anak ditaruh Al-Quran sehingga mudah menjadi anak yang tenang, anak yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada anak menjadi fitnah, yakni ujian. Ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga yakni anak menjadi aduun. Aduun itu artinya musuh. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada nabi pun punya anak jadi musuh. Nabi Nuh punya anak Kan'an jadi musuh. Ketika diajak ayahnya, "Nah, naiklah ke atas bahtera Bapak." Ya, semua orang beriman sudah naik. Ada ulama mengatakan hanya sedikit, 80 orang saja. Binatang di sana berpasangan sudah naik ke atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian juga tumbuhan sudah dinaikkan. Dilihat anaknya, "Nah, naiklah ke atas bahtera Bapak." "Tidak ya, aku akan berlari ke atas bukit." Lari ke atas bukit, tapi ternyata bukit pun tenggelam karena semakin lama hujan makin deras, makin naik airnya. Kemudian Nabi Nuh tidak tega sehingga berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah, selamatkan anakku ya Allah, dia kan anak-anakku ya Allah." Apa kata Allah? "Wahai Nuh, dia bukan anakmu, tapi dia adalah musuhmu." Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ada anak yang memiliki karakter musuh. Artinya apa? Berbanding terbalik dengan karakter orang tuanya. Makanya insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini ada kisah bunga. Ada anak yang memang menjadi fitnah. Ini masih tahapan anak menjadi fitnah. Ya. Jadi sosok ibu curhat kepada saya. Masya Allah, ini anak saya ketika di kelas, di sekolah, ya Allah bikin masalah mulu nih anak. Entarnya bolos, membangkang dengan gurunya, ya Allah, teman-temannya pun juga dia ikutan bolos gitu. Terus seperti ini. Sehingga ketika dia curhat dan dia biasakan, "Ya Allah, saya hanya mengadu kepadamu," sehingga bangun sholat sunnah tahajud, di situ cerita, di situ tangisnya hadir hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda." Bangun sepertiga malam kemudian senantiasa melaksanakan salat sunnah tahajud, maka Allah memberikan maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Bunda, ternyata memang indah ketika curhat hanya kepada Allah. Kenapa? Sejatinya Allah yang membolak-balikan hati seorang hambanya. Di sini doa seorang ibu, ayah, terlebih waktu yang utama di sepertiga malam, maka mengetuk pintu langitnya Allah kemudian diijabah, sehingga anaknya mengatakan, "Umi, maafin aku ya, aku pengen masuk pesantren Umi." Masya Allah. Di situ anaknya masuk pesantren dan alhamdulillah kemudian akhlaknya semakin terjaga menjadi anak soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya apa? Doa dari orang tua. Kita cari waktu yang terpilih untuk mendoakan anak-anak kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit
qalbi domir ana tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, iman Islam kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada anak menjadi anak yang aduwwun, musuh, seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam ya. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Sebagaimana doa kita dalam Quran surah Furqan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan kami, keturunan kami qurrata a'yun, itu artinya penyejuk mata, penyejuk jiwa, pandangan enak, hati pun enak. Ini anak yang qurrata a'yun. Insyaallah mudah-mudahan kita semua memiliki anak yang qurrata a'yun karena terbina dari orang tua yang soleh-solehah, pembiasaan yang baik untuk dekat kepada Allah, dan tentunya bekal yang diamalkan insya Allah. Apa sih bekalnya? Yang pertama, yuk sama-sama teteh yang solehah, teteh Ayu di 4 bulan ini ya, sama-sama kita berdoa, senantiasa mendoakan anak-anak kita ya. Ibu yang sudah anaknya mungkin ada 2, 3, 4, Masya Allah doanya istiqomah ya. Teteh jangan lupa untuk senantiasa doa. Karena kenapa? Doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Doa pun juga senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi senantiasa berdoa. Umi, ini namanya Adi Umi dari Jakarta. Ia kalau dulu 3 tahun hafalannya 1 juz amma hafalannya. Belum bisa baca tulis Quran kalau dulu. Tapi Masya Allah Mi, dikasih 1 ayat disambung ayat berikutnya. Memang kenapa Mi? Kok bisa Mi seperti itu? Jadi itu anak walaupun aktif lari-lari, ketika dikasih Quran dia diam. Ya, kemudian disambung ayatnya. Ya, alam nashrah laka sadrak wa da'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Masih cadel Bunda, tapi Masya Allah lancar. Dikasih yang penting di juz yang ke-30 atau juz amma. Saya tanya, Umi ini metodenya apa Mi? Apa kata Uminya? Kalau saya memang niat punya anak menghafal Al-Quran dari mulai hamil, senantiasa saya ngaji, niatnya biar ini anak mendengarkan karena syarafnya terhubung kepada janin. Bu, baca Quran ya Bu ya. Ya Allah saya sedih kalau hamilnya gede nyanyinya dangdut. Dasar kau keong racun. Takutnya tuh anak gede jadi keong racun. Artinya apa? Udah berhenti untuk lagu-lagu, lebih banyak anak distimulasikan pendengarannya dengan Al-Quran. Kalau nggak sholawat. Masya Allah. Karena kadang kita emang susah ya teh ya. Ketika hamil nahan emosi, bersabar ya Allah. Makanya ketika sambil itu dikiran, istighfar, Masya Allah. Karena khawatir nanti anak pun memiliki emosi yang sama juga dengan ibunya. Makanya bawaan itu harus senantiasa kita bawa happy, tenang, ceria. Dengan apa? Dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan salawat. Insya Allah. Yuk sama-sama kita jaga. Nyata uminya begitu Bun, pengen punya anak penghafal Quran. Kalau lu mulai dari anak ketika jadi janin ya, ibaratnya kemudian hamil, maka senantiasa membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Tuh, pas lahir pun nih ngajiin lagi. Nggak pakai gadget tuh Bu. Anak sekarang kalau diem penting pakai gadget. Enggak, dia pakai ngaji lagi. Dek, lihat deh ini deh kaligrafi. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kalau masih bayi tapi inilah interaksinya orang tua dan anak, kata ibunya Adi. Masya Allah, saya belajar dari pengalaman. Allahu Akbar. Kemudian itu anak aktif lari-lari, main ayunan, ngajiin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sambil suapinin. Lama-lama karena seringnya mendengar orang tuanya melafalkan Quran, dia hafal, Masya Allah, tanpa ditekan dengan pelajaran yang begitu berat. Misalnya ngafal Quran, sini diem nak, tidak, tapi sambil menyenangkan, sambil main. 3 tahun hafalannya 1 juz. Masya Allah. Adi, pertama mulai dari pendidikan di dalam kandungan, diperdengarkan Al-Quran, insya Allah. Kemudian apalagi amal soleh ini tidak hanya dari segi perkataan, tapi juga dari perbuatan. Apapun yang mengakibatkan kita terjerumus kepada kemaksiatan atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, maka jauhkan. Termasuk mohon maaf ya Bunda ya,
Biasanya kalau ibu sautin ya Bu ya, ibu gitu ya, bisa ya, ibu biar gak ngantuk ya Bu ya. Di pengajian banyak ibu, yang kondangan juga, yang arisan juga, yang ngutang juga, enggak ya, yang gosip juga, ngintipin dompet suami. Oh enggak ya. Artinya apa? Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah ya. Apalagi kalau lagi hamil, masya Allah, pokoknya hal-hal yang membuat kita apa ya, kesal, amarah, ya Allah kita tahan. Ini infotainment tayangannya ya Allah KDRT, ya Allah, nggak takutin apa sini. Makanya makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Hal-hal yang ya Allah kayaknya ini nggak ada manfaatnya kalau ditonton, nggak ada manfaatnya kalau didengar. Kita lebih baik kembali kepada gimana ini anak nantinya berkembang dengan cara yang baik, dengan Al-Quran, dengan sholawat, sirah nabawiyah, insya Allah. Jauhi gosip, jauhi hal-hal yang tidak baik ya, haram, insya Allah. Ada Imam Syafi'i Bunda, sampai sebegitu pentingnya menjauhi maksiat. Ini syair yang senantiasa dilafalkan, biasanya anak-anak santri hafal ini. Syakautu ilal waqi'i su'al hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhdal asi. Imam Syafi'i, kita nih mazhab mayoritas Imam Syafi'i ya, mengadu kepada Imam Waqi gurunya. Wahai Imam Waqi, saya ingin bertanya, kenapa sih kok saya hafalannya susah ya? Kalau mungkin kita kalau hafalan, mohon maaf nih Bunda ya, kalau kita hafalan tuh bisa 1 baris 2 baris gitu ya surah, tapi Imam Syafi'i hanya sebatas 1 huruf yang kurang atau 1 kata, berat rasanya, sudah hal yang benar-benar besar masalahnya. Bagaimana guruku Imam Waqi, saya ini kayaknya hafalannya ada yang lupa. Kemudian dikatakan ala ilmu nur, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yudal asi, cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita jauhi hal tersebut ya Bun ya, karena masa 4 bulan ini adalah dari mulai nutfah ya, itu setetes air yang hina atau air mani, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dilengkapi penciptaannya, yakni dihadirkan tulang-tulang dibungkus dengan daging, itu dalam Al-Quran bahkan dalam hadis. Nah kemudian ditetapkan di situ kebaikannya, keburukannya, dari mulai rizkinya, kemudian juga umurnya, masya Allah ya, dan juga jodohnya, yang insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita semuanya ya, kemudian juga kita bertawassul dengan amal soleh kita tadi, ngaji, sholawat, insya Allah ya, janin yang hadir ya, insya Allah Teteh Ayu ini insya Allah memiliki anak yang soleh solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah tadi sudah doa, kemudian apalagi Bunda? Amal soleh. Yang terakhir jaga, yakni dengan istiqomah. Apa sih istiqomah? Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai itu sedikit tapi terus menerus. Artinya apa? Yuk biasain amal solehnya, jangan hari ini aja ya, tapi setiap hari dijaga. Misalnya bismillah Teteh Ayu, aduh pengen bikin program biar nanti anaknya senantiasa setiap hari nih ya diperdengarkan Quran, paling enggak 1 hari 1 ain, kalau enggak ba'da sholat wajib ngaji aja, kalau enggak 1 surah, masya Allah ya. Bahkan orang tua dulu itu kita biasanya, karena memang ini sudah urf dan juga ini anjuran dari kiai, artinya apa? Baca surah Yusuf, surah Maryam, silahkan, tapi jangan lupa surah-surah yang lain pun juga dibaca, insya Allah, terus senantiasa ya. Nah ini namanya istiqomah. Bismillah sehari 1 ain lebih baik daripada kita bacanya Ramadan aja, khatam 30 juz, selesai Ramadan gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat, jangan gitu ya, makan kue cucur anget-anget hancur banget, namanya tidak istiqomah. Bismillah saya mau biasain sholat sunnah duha
sehari 2 rakaat aja. Itu Allah cinta. Yang penting setiap hari daripada 12 rakaat tapi setahun sekali. Naudzubillah min dzalik. Biasakan istiqomah, karena dari istiqomah ini maka nantinya akan terbiasa untuk memiliki sifat ihsan atau merasa bahwa Allah mengawasi kita dari istiqomah. Karena istiqomah yang diharapkan hanyalah Allah punya sifat ihsan. Ihsan tuh ketika kita sendiri Allah bersama kita. Ketika kita beramai-ramai pun Allah bersama kita. Merasa Allah senantiasa mengawasi kita. Ya, apapun yang kita lakukan maka yang lahir nantinya ikhlas, insya Allah. Ada satu kisah, ini ada kiai. Kiai ini sayangnya cuma satu santri aja. Kata kiainya apa? Wahai santriwan semua, ada selentingan yang ngomong nih sampai ke saya. Kiai, sayangnya cuma satu santri aja, yang lain gak disayang. Kita gimana Kiai? Wah, benar-benar nih Kiai ini gak adil gitu ya. Cemburu yang lain. Kenapa bisa begitu? Kalau ada makanan yang dikasih itu santri itu dulu, baru yang lain ya. Kemudian hal-hal yang lain pun juga seperti itu. Yang penting santri yang disayang Kiai dulu, baru santriwan yang lainnya. Dikumpulkan oleh kiainya. Kalian semua kumpul di lapangan. Kumpul di lapangan. Kisah ini masyhur di kalangan santri. Ketika kumpul semua di lapangan, kiai tersebut memberikan sebilah pisau dan juga seekor burung dara. Sudah dapat semuanya? Sudah. Sekarang kalian cari tempat yang sepi, orang lain gak lihat, kemudian sembelih itu burung dara yang kalian semua pegang. Ada yang di belakang bukit, ada yang masuk ke dalam gua, ada lagi yang naik ke atas pohon. Semuanya sudah melakukan perintahnya kiai. Dikumpulkan semuanya, kumpul lagi. Sudah semua dilaksanakan, sudah Kiai. Masya Allah. Tunjuk tangan santri yang paling disayang. Mohon maaf Kiai, saya belum. Hah, kenapa belum? Kan banyak tempat yang sepi. Di dalam gua kah? Kalau nggak naik ke atas pohon, di pinggir pantai gitu. Apa katanya? Tidak ada Kiai, saya nggak nemu itu tempat yang sepi. Karena sepi maksudnya apa Kiai? Saya siap untuk menyembelih burung dara. Saya lihat kanan kiri nggak ada orang satupun, tapi Allah melihat saya. Begitupun di tempat yang lain nggak ada yang melihat, manusia nggak ada, tapi Allah yang melihat saya. Apa kata kiai tersebut? Inilah yang dikatakan bekal yang istimewa, yakni bekal sifat ihsan. Dimanapun nanti dia berada, maka Allah senantiasa mengawasinya. Aman hidupnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Karenanya insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah jaga hati kita, Allah jaga diri kita untuk senantiasa doa, kemudian juga amal saleh, dan yang terpenting adalah istiqomah, insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana ketika nanti anak lahir pun juga seperti itu ya Teh Ayu ya. Iftahu ala sibyakum awala kalimatin bila ilaha illallah. Buka kalimat pertama dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Tujuannya apa? Biar terjaga tauhid kita, insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri keselamatan, kesehatan, kemudian senantiasa istiqomah, dan nantinya anak yang lahir menjadi anak yang qurrata ayun, yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita angkat kedua belah tangan kita khususan untuk Teh Ayu. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat ya, dan juga anaknya kelak menjadi anak yang soleh solehah. Saya nggak tahu nih laki-laki atau perempuan, jadi rahasia ya Teh ya. Insyaallah yang penting qurrata ayun ya. Qurrata ayun adalah penyejuk mata, penyejuk jiwa, anak yang sukses di dunia wal akhirah. Insyaallah khususan
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa syallallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yuk sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah lagi. Kita baca lagi untuk ini almarhum Haji Muhammad Nasir bin Haji Hakim dan juga almarhumah Hajjatin Suwartini binti Juhiwarganda ya. Juwartini binti Juhi Warganda. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa nawwir qabrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian untuk kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Anak-anak kita insyaallah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, yang qurrata ayun. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa tidak hanya berkumpul di majelis ini tapi juga berkumpul di surganya Allah. Dan insyaallah ya mudah-mudahan kita ketemu di bulan dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa sallallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda semuanya. Teteh, saya keluarin boneka nggak apa-apa teh? Nggak apa ya teh? Anak-anak mohon maaf mana anak-anaknya ini ya. Yuk adik-adik yuk masuk ke dalam sini yuk, pinter soleh-soleha biar hiburan. Saya kalau ceramah ternyata bukan cuma anak-anak, ibu-ibu juga pengen lihat boneka ibu-ibunya ya. Yuk sini. Ibu. Iya, ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Bapaknya kita tes. Bapak jangan lupa bapak ya suaranya ya. Bapak. Alhamdulillah. Ada dua menyautin alhamdulillah. Sini sayang depan soleh-soleha. Yuk kita lihat boneka ya. Masya Allah. Sambil kalau saya sama anak-anak dipanggilnya kakak. Karena kenapa pendongeng kakak ya. Sambil kita nunggu anak-anak ke depan, kita baca istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minan. Masya Allah. Lagi bunda. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minan. Alhamdulillah. Iya, bajunya hari ini merah-merah. Akan opak anget-anget. Pak, kita kompak banget. Merah-merah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini anak-anak kalau udah keluar boneka keluar semuanya ya. Alhamdulillah. Duduk dulu sayang soleh-soleha. Bisa tepuk anak soleh nggak? Bisa tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Bisa? Bisa. Coba sip. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Sekarang ibunya siap ya bu ya. Anak-anak punya tepuk. Ibu pasti punya ibu soleha. Siap ya bu ya. Tepuk ibu soleha. Aku ibu soleha. Tidak gosip, bayar utang. Apa ibu? Nggak tahu saya juga ya. Yuk kita mau kenalan. Namanya siapa? Assalamualaikum. Namanya siapa? Nggak mau, malu katanya mau disebut namanya. Mau disebut namanya. Kalau kau suka hati panggil Ina.
Panggil Ina. Yuk Ina yuk. Enggak mau kenapa? Oh maunya disebutnya Ina cantik katanya. Kita panggil Ina cantik ya. Kalau kau suka hati panggil Ina cantik. Lihat ke depan pintar. Nah, namanya Ina cantik. Ayahanda kelihatan di sana ya. Kenalan dulu namanya siapa? Ininya kelihatan nih. Tutup lagi ya. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama aku Ina. Oh namanya Ina. Nama panjangnya siapa? Ina. Kepanjangan yang simple aja, misalnya namanya Kalulu, panjangnya Lulu Susanti. Begitu Ina, nama panjangnya Ina siapa? Ina siapa namanya? Ina siapa nama panjangnya? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak punya nyawa ya. Jadi kalau misal di YouTube rame ada boneka arwah, itu nggak ada ya. Kalau kita mintanya bukan pada boneka tapi mintanya kepada Allah. Yuk, pintar, namanya siapa? Ina. Namanya Ina. Ina siapa nama panjangnya? Ina beautiful. Ina cantik dari dahulu. Namanya Ina beautiful katanya ya. Masya Allah. Nah teman-teman di sini mau cerita yang sedih apa yang serem? Yang serem cerita apa? Cerita apa? Hantu. Yang serem apa yang lucu? Lo mau yang serem, kata ibu kita cerita yang serem, boleh cerita iblis, mau ya? Mau katanya. Waduh, ini kembar ya sayang ya? Kembar, Masya Allah. Pantes nih ya, wajahnya sama tuh. Masya Allah. Kalau lu bingung ini namanya siapa kembar ini ya? Namanya siapa kakak? Kakak mana? Yang kakak mana? Kakak dan adik gitu ya? Oh, kakak dan adik. Yang kakak yang mana yang kakak? Yang kakak yang bajunya putih merah, yang adik putih hijau. Entah kalau sama, aduh selalu nggak bisa ngebedain ya. Kakak sama adik mau cerita yang serem apa yang lucu? Yang serem tuh, waduh mau cerita serem, kita cerita iblis ya. Ih serem. Enggak, yang serem kata Pak ya. Oke nggak apa-apa. Tapi sebelumnya kalau pengen dengar semangatnya tunjuk tangan bilang saya, bisa ya? Ina juga ya? Iya, bisa bilang saya gitu ya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya gitu ya. Siap. Siapa yang mau jadi anak hebat? Anak pintar, anak cerdas, anak soleh, anak singa. Waduh, kita harus konsentrasi, fokus ya. Siapa yang mau jadi orang hebat? Saya, orang cerdas, orang kaya, orang soleh, orang utan. Lupa ya. Ayo kita mulai ceritanya. Tadi udah ditanya mau yang lucu apa yang serem? Yang serem katanya ya. Oke, kalau gitu kita cerita yang serem, yang senantiasa menggoda manusia ya. Ada iblis, ada syaitan. Makanya jangan lupa senantiasa membaca doa sebelum sesudah melakukan kegiatan apapun, baca doa. Kita mulai ceritanya tentang iblis ini ceritanya ya. Kita mulai. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang matanya buta, gak bisa lihat. Coba kalau lu pengen tahu kalau buta nggak bisa lihat tuh ada warnanya nggak ya? Bisa tahu bentuk nggak ya? Coba kita mulai memejamkan mata kita, hitungan kelima dibuka lagi ya. 1, 2, 3, pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5 dibuka. Bilang hamdalah yuk. Alhamdulillah. Wah, kita bisa lihat mama papa, bisa lihat anti angkol, kita bisa melihat Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi ada sahabat Rasulullah yang matanya buta, gak bisa lihat apa-apa, tapi senantiasa sholat berjamaah di masjid. Satu hari datang ke rumah Rasul. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, kata Rasul. Dibuka pintunya. Pintunya dibuka. Pintunya bengek. Udah mau jatuh gubrak. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Abdullah bin Umi Maktum. Ternyata namanya Abdullah bin Umi Maktum. Panggilannya juga bisa dipanggil Umi Maktum. Ya, ya, silakan. Apa kata Abdullah bin Umi Maktum? Ya Rasul, aku ini senantiasa sholat berjamaah di masjid walaupun mataku buta. Tapi kalau waktu Isya, waktu subuh kan gelap, aku pun jarang ketemu orang, sehingga nggak ada yang nuntun. Aku jatuh, aduh, sakit, dengkulku berdarah, kakiku berdarah, sehingga aku kesakitan ya Rasul. Tapi kalau zuhur asar bisa ya Rasul. Banyak orang masih ada yang lalu lalang mengantarkan aku ke masjid. Ya Rasul, boleh nggak ada keringanan kalau di Isya dan subuh aku sholatnya di rumah aja ya, nggak usah ke masjid berjamaah, jadi di rumah. Kata Abdullah bin Umi Maktum. Apa kata Rasulullah? Hal sami'ta adzan, wahai Umi Maktum, kamu dengar azan nggak? Dengar ya Rasul, berangkat ke masjid. Itu kata Rasulullah. Ya berarti berangkat lagi ke masjid. Padahal aku pengen minta keringanan nih, karena di malam hari Isya dan subuh kadang suka jatuh, berdarah, terpaduk, tersandung. Aduh, ya udah deh, nggak apa-apa deh, berangkat lagi. Bismillah. Ternyata ada yang menggandeng tangannya. Kamu siapa, baik hati sekali. Diantarkan sampai ke masjid. Sampai ke masjid, alhamdulillah sholat berjamaah, pulangnya diantar lagi ke rumah. Terus seperti itu sampai akhirnya ditanya, wahai engkau ya fulan, laki-laki yang baik, kamu ini siapa? Kamu mengantarkan aku senantiasa ke masjid. Biasanya aku terjatuh, tapi alhamdulillah ada engkau, pergi selamat, pulang selamat. Nama kamu siapa? Ditanya seperti itu. Aku adalah iblis. Ini kok agak serem ya ceritanya, pengennya yang serem katanya ya. Kemudian apa kata Abdullah bin Umi Maktum? Hah, kok kamu iblis? Kan harusnya nggak suka ngelihat aku sholat berjamaah di masjid. Kenapa kamu menuntun aku, menolong aku, mengantarkan aku ke masjid? Apa kata iblis? Wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketika kamu terjatuh, berdarah, kesakitan, sesungguhnya disitulah Allah mengampuni dosamu dan mengangkat derajatmu. Aku tidak ingin itu terjadi terus-terusan. Sehingga aku mengantarkanmu terus, mendampingimu terus agar kamu selamat, tidak terjatuh. Wah, kalau kamu nantinya terjatuh terus, bisa-bisa dosamu habis. Bahkan nantinya kamu diangkat terus derajatnya. Aku tidak rela seperti itu. Wah, teman-teman, ternyata begitu ya. Iblis itu senantiasa menggoda kita, mengganggu kita. Coba kalau lu pengen tanya di sini, siapa di sini yang senang mengaji? Kalau hujan ngaji enggak? Ngaji ya, pakai payung ya. Kadang suka ngantuk. Wah. Ya, tapi alhamdulillah kita semangat. Kalau misalnya kalau lu tanya, matanya lebih enak mana sih? Baca Quran atau main Mobile Legends, lihat HP? Hah? Itu agak susah ya kalau lu, aku mikir-mikir dulu begini. Ya, terus mamahnya coba jujur, tiada dusta di antara kita. Mama lebih enak mana sih, Ma? Nonton TV, ya? Nonton TV atau lihat Quran? Agak berat. Bapaknya nyautin nonton sinetron katanya. Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Nah, kadang seperti itu ya, setan menggoda kita. Fa'adhama afujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Jadi ada dua bisikan. Baca doa sebelum makan, baca doa. Nggak usah baca doa, makanannya enak. Sehingga yang ikut makan dengan kita adalah syaitan.
kalau lu kenyang kok, aku masuk kok makanannya, tapi tidak berkah. Makanya niat kita kalau makan jangan hanya kenyang ya, tapi juga biar jadi energi untuk ibadah kepada Allah, insya Allah. Coba kalau lu pengen tanya di sini ya, oke, siapa yang hafal doa sebelum makan? Gimana doanya sayang? Allahumma fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau doa bercermin, siapa yang bisa? Kakak adek bisa nggak sayang? Doa bercermin, kakak adek kalau ngaca bilangnya apa? Ya Allah, ganteng banget. Kakak adek kalau ngaca bilangnya apa? Doa ya sayangnya. Nanti doa kalau ngaca, karena mintanya kepada Allah, doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasir khulqi. Ya Allah, engkau baguskan rupaku jadi cantik, jadi ganteng. Cantik dan gantengkan pula akhlakku ya Allah, baguskan pula akhlakku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu Ina ceritanya. Iya kan Lulu. Jadi Ina harus jaga ya hati kita, jangan marah-marah. Marah kan juga dari syaitan. Iya, harus bersabar ya Ina ya. Iya, dan juga Ina jangan lupa jaga itu kebersihan hati dan kebersihan fisik. Ina jangan lupa cuci tangan ya. Iya, jangan lupa juga berwudu. Iya, jangan lupa juga sikat gigi ya Ina ya. Kok Ina gak mau sikat gigi? Semangat menjadi anak yang soleh soleha. Alhamdulillah. Bilang makasih juga. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bunda, Ayahanda, Teteh Ayu, kemudian juga Daeng Faisal. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kita semuanya. Kemudian khususnya untuk Teteh Ayu dan juga Daeng Faisal, insya Allah Allah beri keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Ipin Upin makan sambal terasi, kalau lu ucapin terima kasih. Ipin Upin bermain galah, maafin kalau lu punya salah. Buah pete dimakan Po Ije, salah-salah kate maafin aja. Ada Mpo Atun dari Balikpapan, mohon maaf ini pantun sampai kapan? Makan opor anget-anget lumayan gempor banget. Ada Itik punya Bang Jabrik, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah. Silakan Ayah. Alhamdulillah, luar biasa Ustazah, kita pantunnya segudang. Kalau boleh saya selipin dikit nih. Baju berbulu dalam rumah, burung gelatik terbang melayang. Ibu Lulu baru saja ceramah, orangnya cantik, isinya sangat menawan. Ayah listrik di Macikit, ayah cantik ke sini. Ibu Lulu sangat cantik, ceramahnya ada lesung di pipinya. Baju hijau jahitan mesin layang-layang dari kota, dari jalan ditangis sayang-sayang air mata. Demikianlah ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, telah kita dengarkan ceramah dari Ustazah kita yang ciri khasnya sebuah boneka. Mudah-mudahan semua apa yang beliau sampaikan buat menambah keimanan kita dan mendapat berkah. Mari kita bacakan doa bersama-sama dipimpin oleh Bapak Ustaz. Baik, dengan Pak Ustaz Darmin membacakan doa. Terima kasih kami persilakan. Hadirin bapak-bapak jamaah, ibu-ibu, kita bermunajat, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Ibu Ayu, semoga dilancarkan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naim, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا يسر ولا تؤسر أمورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى ولا تجعلنا وأولادنا من أهل السوء وأهل الضير. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pergi ke pasar nonton gambang kromo, beli salak tolong dilapin. Jangan gusar sebanyak ngomong, kalau salah tolong maafin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.